Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima al-ayah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Bina Mandiri, yang saya hormati pula Dewan Guru dan staf tata laksana SMK Bina Mandiri, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dan rekan-rekan siswa-siswi SMK Al-Basyari, siswa-siswi SMK Bina Mandiri. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya dapat bermuwajahah dan bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak cek saha itu teh. Berdiri biar lebih terlihat. Katingali teh nu belakang. Tingali. Berdiri, maka saya ingin mencoba melihat satu persatu. Satu niat saya ke sini yaitu silaturahmi nyakangnya. Perkenalkan dulu, tadi peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak akan ada pengorbanan. Nah, baik, perkenalkan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, nama saya Muslihuddin Azkian. Jadi pertama malam itu 2 hari ke belakang ada yang WA biwasilati Pak Samsul Ma'arif. Jadi yang harusnya hari ini hadir adalah kakak Raka Ustadz Muhammad Rahmat Muharam. Dikarenakan tidak sehat dan dikarenakan tadi tidak bisa berangkat, maka dimandatkan kepada saya sebagai adiknya untuk berangkat ke tempat ini. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah. Dan sekali lagi saya bertemu dengan rekan dan rekanita guru-guru di SMK Bina Mandiri ini sangat-sangat bersemangat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Saya lahir di rumah sakit. Saya lahir di Sukabumi 28 Oktober tahun 1996. Kamari ulang tahun. Aya nu bade ngado? Mungkin sebagian ada yang kenal dengan saya? Tidak ada? Oh, tidak ada. Saya tinggal di Ciheulang Tonggo, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oh. Saya tinggal di Ciheulang Tonggo, kemudian riwayat pendidikan. SD 2 Karangtengah, SMP 3 Cibadak, SMA 1 Cibadak, dan sekarang di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. UIN Sunan Gunung Jati. UIN teh singkatan apa? Universitas Insya Allah Negeri. Baik, kehidupan ataupun aktivitas sehari-hari, alhamdulillah saya diamanati sebagai kesiswaan SMP Plus Al-Basyari, kemudian wakil ketua IPNU Kabupaten Sukabumi, Departemen Jaringan Pondok Pesantren dan Sekolah, kemudian HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Islam PT Universitas Islam Sunan Gunung Jati bagian riset makanan, dan terakhir
Alhamdulillah saya di UIN Bandung menjadi salah satu sekretaris HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara. Jadi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi yang cerah ini. Bapak Ibu sekalian, rekan dan rekanita semuanya, berdasarkan tadi awal mula peribahasa, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang maka tidak akan ada pengorbanan. Hari ini yaitu hari di mana bulannya yang sangat istimewa kita dilahirkannya, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara ketokohan, maka tidak ada lagi yang paling berpengaruh di dunia selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang kepemimpinan, tidak ada yang berpengaruh lagi selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara akhlak, siapa lagi tuntunan kita kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ironisnya, saya kemarin pergi ke beberapa pondok pesantren di daerah Cianjur, kemudian beberapa sekolah di daerah Cianjur. Ternyata banyak siswa dan salah satu santri dan santriatnya sudah jauh dari tuntunan siapa lagi, tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ironis. Ironisnya seperti apa? Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan hal-hal yang begitu baik untuk kita. Mulai dari berbicara, mulai dari duduk, mulai dari berkenalan, mulai dari sopan santun, semua sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita ketahui. Apa yang kalian ketahui tentang sifat Rasulullah yang wajib? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Pala lintar, alhamdulillah. Sidik apa sidik? Benar. Ucapan dan setiap perilaku Rasulullah itu benar dan selalu dibenarkan. Maka seringkali orang-orang non-muslim pada zaman Rasulullah seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya menyatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu adalah seorang penyair. Maka ketika kita umat muslim seharusnya harus meyakini dan sangat-sangat meyakini bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang sidik, benar-benar terpercaya. Sidik. Kedua, apa? Amanah. Apa amanah? Jujur. Setiap tingkah, setiap ucapan selalu berkata jujur. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dan semuanya. Kita berbicara seringkali ditambah dan dikurangkan, betul? Kita seringkali berbicara kadang dilebih-lebihkan dan terkadang banyak menghayal, betul? Siapa lagi kalau bukan tuntunan kita? Maka kita kembali kepada jalan yang benar, yaitu mencontoh perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang kejujuran, ya, maka seringkali kita selalu terbawa dan terlena oleh hawa nafsu kita. Kita baru saja misalkan berbicara ataupun ngobrol dengan teman kita saja, kita berbicara dengan siapa? Seolah-olah kita ini mengobrol dengan teman yang jauh akan adanya. Jadi dipikir-pikir kita ini terlalu banyak mengikuti hawa nafsu kita. Padahal kata Rasul, setiap ucapan dan tingkah laku kita haruslah selalu berkata jujur. Ketiga, sifat Nabi besar Muhammad SAW apa? Sidik. Tadi sidik sudah. 2 patonah. 2 apa? Amanah. 3 tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan.
Rasul mempunyai risalah untuk menyampaikan dari Allah. Setiap wahyu dan hadis yang disampaikan oleh Rasul itu sampai kepada umat-umatnya sampai sekarang. Kita lihat pengorbanan Rasul ketika di salah satu perang Badar, ya, Rasul pernah berdarah dahinya, bahkan giginya rontok. Demi apa? Demi tersampaikannya wahyu dan hadis sampai sekarang ini. Maka kita sebagai umat muslim seharusnya bisa lebih mencontoh dan kembali lagi kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul, yaitu menyampaikan apa adanya dan mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah patona. Patona itu apa? Apa? Cerdas. Patonah bisa dikatakan cerdas, patonah bisa dikatakan pintar. Bagaimana seorang nabi, bagaimana seorang rasul bisa menyampaikan wahyu, bisa berkata jujur, bisa berbicara dan lobbying dengan orang-orang non muslim jikalau beliau tidak mempunyai sifat kepintaran atau kecerdasan. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, mari kita sedikit asah kembali baik kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual maupun kecerdasan intelektual kita. Ya. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah. Namun ada hal yang lebih menjadikan kita berpikir ulang dan berpikir kembali, merefleksikan diri di hari dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW. Kita kembali coba mengulang kembali bagaimana sih sifat Rasulullah SAW. Saya akan bacakan beberapa hal ataupun beberapa bait dari Al-Barjanji, ya. Seperti apa? Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu. Rasul itu adalah sosok yang mempunyai sopan santun dan seueur kaisin. Rasul mempunyai sifat sopan santun dan seueur kaisin. Kalau kita seperti apa? Memiliki sopan santun, alhamdulillah banyak. Memiliki kaisin atau kaera sudah mulai berkurang. Ya. Rasulullah itu memiliki sifat sopan santun dan banyak sekali malu. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat rendah hati. Kita mah seringkali sombong. Betul? Kita mah seringkali sombong, karak ulin oge, misalna ulina ka mana? Ka daerah Ancol. Balik ti dieu, balik ti Ancol, ka dieu deui teh bebeja ka baturan. Mang, urang geus ulin ti mana? Ti Ancol. Naik kereta terbang. Kereta terbang sebutna. Kita mah sudah sombong. Padahal Rasul mengajarkan wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu. Kemudian sifat Rasul adalah wa yuhibbul fuqara wal masakin, mencintai orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kaum-kaum duafa, kaum-kaum fakir, kaum-kaum miskin, mencintai orang-orang kaum fakir dan kaum miskin, yang betul-betul fakir, yang betul-betul miskin. Orang mapan lain, maneh boga jajan teu, sabaraha jajan? 10.000 sapoe. Jangan ngahiji jeung saya. Waduh, kita mah mempunyai sifat sombong sampai sekarang ini. Mari kita hilangkan, mari kita refleksikan diri bahwa kita harus kembali ke jalan apa yang dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasul itu sering berkumpul dengan orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Rasul diriwayatkan beberapa riwayat
para ulama di beberapa kitab, salah satunya di kitab Durratun Nasihin. Ketika Rasul pergi ke masjid, seringkali Rasul menanyakan orang-orang fakir dan orang-orang miskin sudah makan apa belum. Maka Rasul seringkali bertemu dengan orang-orang kaum du'afa, orang-orang yang tidak bisa menghadirkan makanan di hari tersebut, maka Rasul datang ke rumahnya. Maka dicontoh oleh siapa? Umar bin Khattab. Setiap akan pergi ke masjid, Sayyidina Umar bin Khattab selalu menanyakan kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya, apakah hari ini sudah makan? Ada apa di dapur kamu? Dan ketika di dapur tersebut tidak apa-apa, sedangkan beliau mempunyai sedikit harta, langsung disimpan di depan rumah ataupun di depan teras yang ada di rumah orang fakir dan orang miskin tersebut. Maka di hari kelahiran kita, di hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, kita sebagai umatnya mari kembali ataupun mencintai orang-orang yang tidak seberuntung kita. Maka sisihkan sedikit rezeki untuk teman-teman kita yang tidak beruntung seperti kita. Insya Allah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasul selalu duduk dengan orang-orang miskin dan orang-orang fakir, ngobrol berkaitan dengan masalah sosial, ngobrol di kehidupan sehari-hari seperti apa, pemecahan masalah seperti apa. Maka Rasul hadir sebagai pemimpin. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa sayyi'u janaijahum fi hadhil kismah. Bahwa Rasul ketika melihat orang-orang miskin yang meninggal, jikalau pada hari itu ada orang miskin yang meninggal, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul yang paling pertama memandikan jenazah orang tersebut. Jadi seorang pemimpin, ya, diibaratkan nih teman-teman sekalian, seorang presiden, seorang nabi, ketika ada rakyatnya yang meninggal dunia di salah satu rumah, maka beberapa panglima memberitahu kepada Rasul. Rasul yang paling pertama datang. Yang paling pertama datang kemana? Ke rumah tersebut. Untuk apa? Untuk memandikan jenazahnya. Hebat tidak Rasul kita? Hebat tidak? Maka dari itu, yuk kemana? Yuk kita kembali pada ajaran yang disifatkan, yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada tadi, tak kenal maka tak cinta. Kita harus lebih mengenal siapa sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan bahwa Rasul adalah sosok yang rendah hati. Apakah benar? Benar adanya. Kemudian dikatakan pula bahwa Rasul itu adalah sosok yang sangat menepati janji. Rasul adalah sosok yang menepati janji. Sebuah kisah dikatakan, ya, ketika Rasul sudah hampir mendekati wafat. Ini kisah sedih, rekan-rekan sekalian. Ya, ulah wakat cerik. Ketika Rasul mendekati wafatnya, kemudian Rasul dipapah untuk bersolat berjamaah di tempat yang sudah biasa. Ketika Rasul akan menaiki mimbar, rekan-rekan sekalian, Rasul ketika akan melakukan khutbah ataupun berbicara, berdakwah, maka Rasul bertanya kepada para sahabat. Bertanyanya seperti apa? Apakah dari kalian ada yang pernah aku sakiti? Apakah dari kalian semua, apakah ada yang pernah aku sakiti baik hati maupun fisik? Kata Rasul seperti itu ketika akan menaiki mimbar khutbah. Kemudian salah satu sahabat berbicara ataupun berdiri. Siapa yang berdiri? Namanya Ukasah. Ukasah ini adalah sahabat Rasul yang sering mengikuti Rasul dari perang Badar sampai perang Uhud, yang paling berdekatan dengan Rasul. Ukasah berdiri.
mengangkat tangannya, "Ya Rasulullah, saya pernah disakiti olehmu. Saya pernah disakiti olehmu sampai sekarang berbekas." Ketika Rasul menyatakan, "Apa? Apa yang pernah aku sakiti olehmu? Dulu ketika saya tidak mau berangkat untuk perang, maka aku dilucuti badanku atau dilucuti semua pakaianku, kemudian aku dicambuk olehmu. Apa yang harus aku lakukan?" kata Rasul. Maka Ukasah berbicara dan bilang, "Sebaiknya ya Rasulullah, kamu membuka dan menanggalkan pakaianmu, jubahmu itu. Maka aku ingin membalas cambukan tersebut, karena aku sampai sekarang merasa sakit hati dan berbekas di pakaianku dan di badanku." Maka apa yang terjadi? Rasul ke depan. Rasul ketika di mimbar maju ke depan, ingin menepati janji apa yang dikatakan oleh Ukasah. Ukasah menyatakan pernah disakiti, pernah dicambuk, tetapi Rasul menepati janji ke depan. Pada saat itu siapa yang paling berdiri kembali? Yaitu Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Kata Abu Bakar, "Hei Ukasah, apakah kamu tidak berpikir Rasul ini sedang sakit? Rasul ini sedang mendekati wafat. Rasul ini sedang tidak berdaya. Apa yang kamu lakukan?" Ukasah kembali berbicara, "Rasul adalah seorang yang menepati janji. Rasul mempunyai sifat amanah. Rasul adalah yang tidak pernah tidak menepati janji. Maka hari ini saya ingin membalaskan dendam terhadap Rasul." Kemudian apa yang terjadi? Abu Bakar Siddiq kembali menahan. Kemudian Ukasah mendekat. Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah apa? "Sudah Abu Bakar Siddiq, ini adalah urusanku dengan Ukasah." Maka Rasulullah membuka dan menanggalkan bajunya, menanggalkan jubahnya. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Ukasah sudah membawa cambuk. Ketika akan dicambukkan, cambuk tersebut kembali dijatuhkan dan menanggalkan baju Ukasah. Ternyata Ukasah menempelkan dan berpelukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyatakan, "Kenapa kamu menangis?" Ukasah berbicara, "Mana mungkin saya mencambukmu ya Rasulullah. Mana mungkin saya dendam denganmu ya Rasulullah. Mana mungkin saya sakit hati olehmu ya Rasulullah. Padahal ternyata aku iri dengan para sahabat yang seringkali berdekatan denganmu. Maka hari ini aku tanggalkan bajuku, aku tanggalkan jubahku untuk lebih berdekatan denganmu ya Rasulullah." Ternyata Ukasah itu bukan sosok pendendam. Ukasah itu bukan sosok yang sakit hati. Ternyata ingin menempelkan kulit Ukasah dengan kulit Rasulullah supaya suatu hari mendapatkan syafaatul udma di yaumil kiamah dari Ukasah. Dari sifat dan sosok dari Ukasah dan Rasulullah seharusnya mengambil pelajaran bahwa kita harus bisa seringkali menepati janji. Ukasah, Rasul pun adalah seorang orang yang sering kali dikatakan menepati janji dan pemaaf. Ukasah adalah sosok yang paling senang berdekatan dengan Rasulullah. Kemudian apalagi? Kisah dari sosok dan para sahabat yang berada di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dikatakan sosok yang lemah lembut, paling lemah lembut di antara para sahabat. Para sahabat mengatakan sosok Rasul adalah sosok yang paling sopan santun di antara para sahabat. Sosok Rasul dikatakan paling tegas di antara para sahabat. Sering kali para sahabat menyatakan bahwa Rasul adalah orang yang paling tegas. Sebagai bukti dan contoh, kita lihat di kisah berikut ini. Oh tak. Kita lihat di kisah berikut ini. Ketika Rasulullah mendapatkan jamuan ataupun mendapatkan tamu dari Musailamah Al-Kadzab. Siapa Musailamah Al-Kadzab? Musailamah Al-Kadzab adalah nabi palsu.
ya, yang mengirim utusan kepada Rasulullah untuk menyatakan bahwa Musailamah Al-Kadzab adalah nabi. Kemudian Rasul menanya kepada Musailamah Al-Kadzab dan orang ataupun dua orang yang diminta untuk pergi ke rumah Rasulullah. Ketika sudah duduk di depan Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada utusan tersebut, "Wahai utusan, apa yang kamu saksikan terhadap Musailamah Al-Kadzab?" Maka orang tersebut menyatakan, "Saya bersaksi, saya menyatakan bahwa Musailamah Al-Kadzab adalah nabi saya." Apa yang dikatakan Rasul? Jikalau utusan itu tidak boleh dibunuh, maka leher kalian akan saya penggal detik ini juga. Maka Rasul dikatakan sosok yang tegas, berarti itu menyatakan dalam kisah tersebut bahwa Rasul adalah sosok yang tegas. Orang apa pancela mencele. Hari ini A, besok B, poe kemis C, kaituna D, E, dan seterusnya. Sosok Rasul itu adalah sosok yang tegas. Ya, ketika menerima utusan dan menyatakan utusan tersebut mengikuti Musailamah Al-Kadzab, maka Rasul, "Jikalau kalian utusan tidak boleh dibunuh, maka aku akan bunuh hari ini juga." Mengerikan tidak? Tidak. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul dinyatakan adalah sosok yang tegas. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Rasulullah, banyak sekali mungkin. Nanti akan berbicara ajengan yang selanjutnya, Pak Ustadz yang selanjutnya. Ama tidak usahlah, tidak usah dipanggil Ustadz, izin ya, karena bukan siapa-siapa dan hari ini juga sama-sama masih belajar. Maka dari itu, apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita miliki untuk mencintai sosok Rasulullah adalah ada dua. Yang pertama, kata Rasulullah, "Jikalau kalian mencintaiku, maka kalian harus sering-seringlah menyebutku." Maka hari ini tadi saya mendengarkan membaca Mahalul Qiyam, membaca Maulid Ajab, membaca Sorpul Anam, maka itu yang disebut dengan menyebut-nyebut nama Rasulullah alias membaca sholawat. Jadi setiap hari kita biasakan membaca sholawat. Ulah anu dibaca teh status WA jeung status pes. Ya kan hari ini? Ya, status WA dan status Facebook. Detik-detik, setiap detik setiap hari, setiap detik harus status WhatsApp dilaksanakan. Jadi setiap hari dan setiap detik itu kita mengupdate status. Misal OTW Ragunan, OTW Ancol, OTW Bandung, OTW Bogor, dan OTW yang lainnya. Padahal Rasul menyatakan, "Jikalau kamu ingin mencintaiku, maka sering-seringlah menyebut namaku." Maka setiap hari kita biasakan membaca sholawat. Alhamdulillah tadi Masya Allah ya, istri-istri kemudian AA nu karasep sareng anu garelis, alhamdulillah tos ngaoskeun sholawat dari pagi sampai sekarang. Saya paling miris ya ketika melihat di ujung Sukabumi, kan kita mah seringkali ya anak-anak muda sekarang mah OTW Ulin ya, OTW Pangandaran atau OTW Ancol. Ini mah ada orang-orang yang di sana mah OTW Ngaramet, OTW Ngarit, OTW yang lainnya. Ya, jadi kembali lagi kita sering-sering membaca sholawat. Allahu Akbar. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingin berbagi pengalaman sajalah di hari ini ya. Karena sudah tadi dibicarakan dan ada ajengan yang selanjutnya yang ingin berbicara di hari ini. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk mendampingi OPOP, One Pesantren One Product yang ada di daerah Subang. One Pesantren One Product
itu adalah salah satu program dari Bapak Ridwan Kamil, gubernur kita, yaitu gubernur Jawa Barat. Kemudian Adi minta untuk pergi ke Subang dan mengontrol 4 pondok pesantren. Jadi jikalau yang belum tahu, One Pesantren One Product itu adalah menginginkan setiap pondok pesantren mempunyai produk satu saja, apapun itu. Ketika saya berangkat ke tempat tersebut, ya, saya berkeliling Subang dan mengunjungi 4 pondok pesantren. Dari 4 pondok pesantren ini ada 2 pondok pesantren yang unik, rekan-rekan sekalian. Yang pertama pondok pesantren Al-Barkah, yang kedua pondok pesantren At-Taufik. Kita berbicara dulu pondok pesantren Al-Barkah. Pondok pesantren Al-Barkah mempunyai bisnis ataupun di segi bidang ternak ataupun membudidayakan ikan air tawar, ikan nila. Apa itu ikan nila? Apa? Ketika berbicara lama dengan ajengan dan gusnya, ternyata beliau adalah sekjen dari XTC Jawa Barat. Ada yang kenal? XTC tahu? Tahu. Disamarkanlah namanya berinisial H. Bercerita panjang tentang kehidupan dari SMP sampai selesai hari ini beliau berada di pesantren. Banyak sekali kehidupan yang beliau dapatkan. Yang pertama, beliau itu adalah Sekretaris Jenderal XTC yang ditakuti di daerah Jawa Barat. Apa yang dikatakan? Berpengalaman seperti apa? Iya, pengalaman anak. Jadi suatu hari ketika si Akang tersebut sedang berada di daerah Antapani, Bandung, ya, sedang merencanakan sebuah rencana yang sangat jahat, yaitu akan memukul, akan menjahati, ataupun akan memukul ketua dari geng Briges, ya, XTC dan Briges. Itu sudah musuh bebuyutan tiba heula. Kata si Akang, saya berada di paling depan, ya, anak buahnya di belakang. Ketika sudah terlihat motor RE King dan kawan-kawannya kemudian bersiap menggunakan papan balok kayu. Apa yang terjadi? Ketika ketua tersebut melewati, ketua Briges melewati sekjen XTC tersebut, kemudian dilemparlah balok tersebut. Ternyata ngelok, set. Di belakangnya itu sedang membawa istri dari ketua Briges tersebut. Maka apa yang terjadi? Terkena dahinya dan jatuh di tempat tersebut. Kata si Akang, saya bingung, saya deg-degan, tapi karena saya sudah terlatih dari awal seperti itu, maka saya harus tenang-tenang saja. Apa yang terjadi? Ketika sedang meninggal, ya, tos sakaratul maut, digotong, dicanak ke tukang di belakang. Kemudian apa? Semua seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ngaralobrol biasa, sabari ngarokok. Mang isukan kemana? Mang, padahal di tukang ada mayat. Setelah itu apa? Setelah itu ketika sudah aman, sekitar pukul 2, kata si Akang, kemudian semua menyatakan bubar. Bubar. 2 orang, 3 orang, 4 orang bubar. Dan hari itu juga ditemukan sesosok mayat yang berada dan tergeletak di tempat tersebut. Akang tersebut menyatakan kepada saya hari itu resah, gelisah, meskipun teman-teman yang lain santai-santai wae, tapi Akang mah deg-degan, sieun kanyahuan ku polisi, sieun kumaha. Maka saya hari itu berhijrah dan menyatakan untuk meninggalkan geng tersebut. Pergi ke salah satu pondok pesantren, ku ajengana di pasihan sholawat. Pasihan sholawat diamalkan dan harus bertempat tinggal di tempat keramaian yang jauh, mengasingkan diri. Ketika tahun 2010 kejadian tersebut terjadi, maka kembali ke pondok pesantren
dan dia mempunyai pondok pesantren. Sampai sekarang dia mendidik hampir 500 santri dan hampir 2 hektar lahan ikan nila dan diekspor ke Jepang dan Korea. Masya Allah. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran tersebut? Ternyata kalau kita mau betul-betul bertobat, kalau kita mau betul-betul menginginkan rahmat dari Allah, pasti akan bertemu. Akangnya bertemu dengan saya dan bilang, Kang, abdi mah dosa abdi mah kur eta hiji-hijina. Ieu mah pasrah ka Gusti Allah, mau diterima tobat saya atau tidak, mau disaksikan oleh Allah atau tidak, mau tobat saya diterima atau tidak, ini urusan Allah. Yang penting saya betul-betul sudah bertobat hari ini dan menyatakan tidak mau kembali lagi terhadap geng tersebut. Ya. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman saya bertemu dengan Sekjen XTC tersebut, mudah-mudahan dapat diambil pelajaran oleh kalian semua. Satu lagi, ada yang namanya Pondok Pesantren At-Taufik. Bapak Ibu sekalian, Pondok Pesantren At-Taufik itu berada di daerah Subang, Kasomalang. Sok disearching, bisa ngabohong. Kasomalang. Saya melihat di pondok pesantren tersebut ada 2 sosok yang paling berpengaruh. Nama ajengan, sareng kadua umina. Tapi apa yang berbeda dengan pondok pesantren yang lainnya? Satu, ajenganana ya atau kiaina tidak bisa mendengar. Istrinya, uminya tidak bisa melihat. Jadi 2 sosok tersebut sekarang ini ternyata membina hampir 800 siswa yang berada, 800 santri dan siswa yang berada di situ. Terdiri dari SD sampai dengan SMP dan pondok pesantren. Apa pelajarannya? Masya Allah, ternyata semangatnya yang kita harus ambil. Ternyata kelemahan, kekurangan tidak dapat menghancurkan ataupun tidak dapat membatasi seseorang. Beliau sekarang ini sedang menggarap bisnis di bidang namanya dodol ganas. Kamu tahu kan, kalian semuanya, ganas itu berada di mana? Di Subang. Jadi mengembangkan dodol ganas. Ternyata sampai sekarang ekspornya itu kemana? Ke Australia dan daerah sekitaran mana itu Arab Saudi. Cuk orang mah aya kormanya, terus aya korma diganti ku dodol ganas. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, ternyata kemampuan yang terbatas tidak mempengaruhi seseorang. Kemampuan yang terbatas tidak mempengaruhi ataupun tidak menilai siapapun dirimu. Yang penting ada semangat, kerja keras, dan mau melakukan apa yang kamu inginkan. Semua orang bisa menjadi sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan diambil dari pelajaran tersebut adalah mesranya. Kemesraan anak ya, mesra sekali. Ketika kiainya itu sudah selesai mengerjakan atau mengajar para santri, kemudian berdiri karena ibunya tidak bisa melihat, maka kembali dipapah dan digeneng untuk pergi ke kamarnya. Itu setiap hari dilakukan hampir 18 tahun sampai sekarang. Ya, pengalaman tersebut mudah-mudahan dapat diambil pelajaran. Dan sekali lagi, saya bukan seorang ustadz dan seorang kiai. Mudah-mudahan pengalaman tersebut dan pengalaman yang saya alami tersebut mudah-mudahan dapat diambil pelajaran oleh kalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berdoa di hari ini, hari kelahiran ataupun di bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW, kita dimudahkan mencari ilmu, kita dimudahkan mendapatkan ilmu, kita dimudahkan mencari rizki, orang tua dimudahkan mencari rizki, dan seluruh keluarga kita, terkhusus keluarga kalian, keluarga besar Bina Mandiri, mudah-mudahan mendapatkan kesehatan yang Allah berikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya tidak bisa memuaskan kalian karena saya bukan alat pemuas. Jadi mohon maaf. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kalian tetap sehat di cuaca seperti ini.
dan sekali lagi mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari acara hari ini. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.